Sewaktu itu, jalan berkabut menutup pandanganku menuju puncak Gunung Jati. Aku bersama teman pramuka mulai letih berjalan dari bawah menuju puncak. Walau sangat lelah, tapi kegiatan ini sangat asik karena mendaki di malam hari banyak keseruan dan kejanggalan. Hei Ces, kamu gak lihat tadi ada yang liatin kita dari balik pohon? Apaan sih kamu, Ra? Jawab Cesa dengan kesal. Ya sudah yuk, lanjut aja, ajakku kepadanya. Selepas itu tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dari arah belakangku. Karena kupikir ini sedang di atas gunung, jadi kuanggap itu angin semilir malam. Perjalanan kami hanya ditemani sinar bintang dengan senter masing-masing. Rembulan sedang malu menampakkan sinarnya. Suara burung hantu saling bersahutan. Suara jangkrik pun menemani di setiap langkahku menuju puncak Jati. Kamu ngerasa gak sih? Sepertinya ada yang ngawasin kita di balik pohon jati itu. Biarin aja lah, toh dia gak ganggu kita kok, jawab Cesa dengan santai. Tuh dia nongol, ketawa pula. Aku terkejut karena melihat sosok anak kecil di balik batu besar. Pengen kenalan kali sama kamu. Dia pengen ngikut camping kali ya, timpalku seketika. Udahlah, yuk lanjut Ra. Tinggal dikit lagi kita sampai ke puncak, ajak Cesa sambil menggandeng tanganku. Tanpa terasa kita hampir sampai ke puncak. Nafas kasar karena sudah terlalu lelah. Ingin ku berhenti sejenak menghilangkan letih. Saat ku berhenti untuk sekedar minum, tiba-tiba lewat sesosok lelaki tampan berjalan di depanku dengan pandangan ke depan tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Ih, bening pisan ya gini kan aku demen munculnya yang cakepan, batinku dalam hati. Kamu lihat gak, tadi ada cowok cakep Ces. Mungkin dari grup camping sebelah kali ya, tanyaku spontan pada Cesa. Ih, kamu mah apa sih? Mana ada sih cowok berkeliaran malam hari sendiri, Ra? Kamu sih gak lihat? Masa iya aku jatuh cinta pandangan pertama? Tanyaku kembali pada Cesa untuk mengurangi rasa takut yang mulai muncul. Iya kali, Ra. Udah, jangan ngaco mulu. Cesa pun berlalu meninggalkanku yang masih sibuk berhayal. Woi, tungguin lah Ces. Tega bener kamu jadi teman. Aku pun berlari menuju Cesa yang mulai jauh dari pandanganku. Saat ku berlari, angin berhembus lembut tepat di tengkuku. Rasa aneh, takut, mulai menguasai pikiranku. Tapi aku berusaha tetap tenang tanpa berpikir aneh-aneh. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menepuk pundakku. Hei, kamu jalan sendiri tengah malam gak takut? Tanya sosok itu. Lalu ku beranikan untuk melihat ke belakang. Kamu? Iya, tadi ditinggal teman duluan, jawabku pada sosok tampan di hadapanku. Subhanallah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah, batinku dalam hati. Ya sudah, kita jalan bareng saja yuk menuju puncak, ajaknya sambil menggandeng tangan lembutku. Iya deh, ayo. Tanpa basa-basi, aku pun mengiyakan ajakannya. Dalam perjalanan menuju puncak bersamanya, seperti malamku hanya milik kami berdua. Lelah pun hilang seketika jika dia yang menemaniku. Tapi tiba-tiba bau anyir pun menyeruak masuk ke hidung cantikku ini. Aku pun segera menoleh ke belakangku. Hanya berjarak beberapa jengkal saja, sosok pocong berdiri tegak dengan sorotan mata tajam ke arahku. Wajahnya hancur, mata sebelah kanannya hampir copot. Beberapa belatung keluar dari lubang hidungnya yang hanya terlihat tulang. Sedangkan kepalanya bergedek seperti orang ayam. Namun bukan itu yang lebih seram. Sosok wanita yang ada di belakangnya dengan sorotan mata merah tajam dan isi perut berhamburan membuat kaki ini ingin segera pergi meninggalkan mereka. Ditambah lagi wanita duduk di atas pohon dengan rambut tergurai
menutupi separuh wajah rusaknya dengan tawa khasnya. Apa sih? Kayaknya gak suka banget ngeliat aku bahagia semalam aja, batinku dalam hati. Kamu mandangin apa sih? Seperti orang ketakutan, tanyanya padaku yang mulai cemas. Gak apa-apa kok kak, yuk kita lanjut jalan, keburu tengah malam. Dalam perjalanan menuju camping ground berdua bersamanya, malam sunyi sepertinya bersahabat dengan kami. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan ilalang. Kanan kiriku pun tanaman liar yang mulai meninggi. Dia berjalan di depanku, sedangkan aku mengekorinya sambil menggenggam erat tangannya. Dia terlihat lihai dalam menggerakkan perangannya. Ia menggasak tumbuhan ilalang yang ada di depannya agar tidak menghalangi jalannya. Dan tak berapa lama, 10 menit lagi kami sampai. Kini di hadapanku terlihat hamparan luas lapangan dengan ditumbuhi rumput hijau dan dihiasi pula ratusan pohon jati yang ada di gunung ini, diputari pegunungan sebagai benteng. Namun ada yang lebih indah, tepatnya di pinggir sebuah danau. Barisan para tenda pendaki menghiasi tempat itu. Lampunya berwarna-warni, seakan mengakhiri perjalanan kami dengan momen yang sangat indah. Kini kami telah sampai di puncak Gunung Jati. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di camping ground, seru dia dengan nafas leganya. Iya, gak kerasa ya sudah sampai. Makasih juga ya sudah temani aku, jawabku dengan wajah sedikit lesu. Oh iya, aku sampai lupa, nama kamu siapa ya? Aku Rara. Kalau kamu? Aku Andre. Salam kenal ya Ra. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, jawabnya sambil berlalu meninggalkanku, sendiri terpaku melihat kepergiannya. Dia pergi dengan langkah menyeret satu kakinya yang berlumuran darah, tangan yang hampir putus, seperti terlindas kendaraan. Terlihat dari bekas lukanya, ada potongan plat nomor yang tertancap di lengan kanannya. Oi, ngelamun mulu. Ayo bangun tendanya, seru Cesa membuyarkan lamunanku. Pangeran penolongku sudah pergi menjauh meninggalkanku, Ces, lirihku padanya. Sudahlah, siapa tahu nanti kamu ketemu dia lagi, timpal Cesa menenangkan dalam harapan semuku. Yuk teman-teman, kita buat api unggun. Tanpa berkomentar, mereka pun berbondong-bondong mencari ranting pohon kering yang bisa dibuat api unggun. Sedangkan yang lainnya menyiapkan makanan untuk kami makan malam ini. Secepat kilat, api unggun pun menyala. Kami pun mulai mendekati api unggun guna menghangatkan tubuh di tengah dinginnya malam. Rembulan pun mulai menampakkan sinarnya. Terasa lengkap malam ini. Kehangatan api unggun ini membuatku merasa lebih tenang. Cinta yang tak terbalas karena beda dimensi. Hanya bisa berharap suatu saat akan bertemu kembali. Walau hanya harapan semu, dia pasti akan kembali dengan senyumannya.